Assalamualaikum, selamat pagi, selamat datang di channel aku Mila Nabila 99. Di sini aku akan ambil 4 kartu di sini ya. Silakan teman-teman dipilih sesuai intuisi kalian ya. Seperti biasa dengan judul, bagaimana sih perasaan hati yang sebenarnya pasangan kalian kepada kalian di hari ini. Update minggu 29 Agustus tahun 2021 ya. Bagaimanapun ini pembacaan umum, karena tentunya yang nonton videoku di sini nggak sama kelahirannya. Itu yang membuat semakin kecil ya energi kamu yang ketarik, atau bahkan bisa jadi energi kamu tidak ketarik sama sekali ya, bisa jadi. Jadi dan ini vice versa sifatnya ya, atau bisa terbolak-balik. Jadi selama kamu nonton versi YouTube ya, kalaupun energi kamu ketarik ya pasti kecil sekali yang ketarik, atau bahkan bisa jadi energi kamu tidak ketarik sama sekali ya, bisa jadi. Jadi bila kamu benar-benar ingin energi kamu yang ketarik, mending kamu sama aku konsultasi pribadi aja ya. Di sini aku membuka pelayanan konsultasi tarot pribadi dan pengobatan tenaga dalam untuk 3 penyakit ini, dan hanya 3 penyakit ini ya, seperti batu ginjal, empedu, dan saluran kencing. Untuk pendaftaran maupun untuk info lebih lanjut mengenai konsultasi tarot pribadi dan pengobatan tenaga dalam, silakan teman-teman chatting di WhatsApp saya ini ya. Saya tegaskan jangan telepon, jangan SMS ya, tapi hanya chatting di WhatsApp, oke? Kalau masih bingung milihnya, silakan di pause, atau kalau nggak kamu ulang dari awal, karena aku tidak mau berlama-lama dengan durasi ya. Sekali lagi judulnya, bagaimana sih perasaan hati yang sebenarnya ya, pasangan kalian kepada kalian tuh bagaimana ya. Update hari ini Minggu 29 Agustus tahun 2021. Langsung aja buat kamu yang pilih nomor 1. Oh my god, terbalik. Ada kartu Three of Cup di sini. Oke. Teman-teman, saya tidak mau berkata Three of Cup ini ada pihak ketiga di hubungan kalian ya. Jadi akan saya klarifikasi lagi maksud Three of Cup di sini ya. Jadi kita klarifikasi kenapa Three of Cup ini tuh bisa merasa bahagia ya, bisa merasa puas di hubungannya bersama kamu di hari ini, atau memang dia memang merasakan kepuasan ya, tapi bersama orang ketiga. Nah, kita klarifikasi ini yang mana maksudnya di sini ya. Jadi belum tentu juga ada pihak ketiga, belum tentu. Kita klarifikasi kenapa muncul Three of Cup di sini. Kenapa muncul Three of Cup teman-teman ya? Bagaimana perasaan dia kepada kamu ya? Kenapa muncul Three of Cup? Kenapa muncul Three of Cup? Kenapa muncul Three of Cup? Sandia. Oke, ada kartu Five of Pentacles di sini ya. Tekanan batin ya, konflik batin, hatinya beban di sini. Ada sesuatu yang bikin dia nyesel di hatinya, tapi saya nggak tahu apa. Kita klarifikasi lagi dengan kartu-kartu yang lain. Kita buka Five of Cups, oke. Queen of Wands, oke. King of Pentacles, oke. Jadi benar di sini memang pihak ketiga ya. Karena aku mendapatkan Queen of Wands di sini ya, ada kartu Queen. Jadi memang di sini ada pihak ketiga. Tapi di sini dia justru di posisi sedih ya. Sekali lagi, tapi justru dia di sini di posisi sedih. Kenapa? Karena dia menyadari ya, aku hanya sebagai pihak ketiga, aku hanya sebagai selingkuhan dia ya. Dan kebaca banget gitu loh ya dari dia tuh, kalau dia itu memang sangat setia kepada pasangannya gitu loh. Oke. Jadi intinya kayak gini ya. Kamu, kata pasangan kamu tuh udah punya pasangan sebelum komit sama pasangan kamu ya. Misalnya misalnya pasangan kamu bernama Albert nih ya. Aku contohkan suami aja ya. Pacar kamu namanya Albert, suami kamu namanya Alejandro misalnya. Nah, si Albert tuh berpikiran ya, kamu itu setia sama Alejandro.
Jadi dia menyimpulkan kamu, dia menginterpretasi kamu, dia mendeskripsikan kamu, kamu orang yang sangat sayang ya kepada Alejandro ya, kamu sangat setia kepada Alejandro, kamu begitu apa ya, perhatian ya kepada Alejandro, karena kartu King of Pentacle ini kartu yang menunjukkan kesetiaan dan tanggung jawab ya, gitu loh. Jadi kamu bener-bener masih tanggung jawab lah ya. Jadi walaupun kamu ada perselingkuhan, tapi tetap bagaimanapun kamu tetap mengutamakan, memprioritaskan ya, mendahulukan dan kokoh lah bersama si Alejandro tersebut. Nah gitu loh, kira-kira begitu gambarannya, paham ya? Jadi ternyata Three of Cup ini bukan dia lagi bahagia ya, tapi justru dia lagi sedih ya, karena dirasa kamu itu hanya bener-bener main-main sama si dia gitu loh. Kamu ada rasa iri gitu ya, ada rasa iri, ada rasa cemburu ya, si Albert ya kepada Alejandro gitu loh. Kenapa sih kok kamu bener-bener disayang ya sama kamu teman-teman? Kok bener-bener di apa ya, diemanin gitu ya, bener-bener diprioritasin ya, dia tuh begitu setia kepada kamu ya. Aku mah sebagai orang ketiga tetap sebagai orang ketiga, jadi dia tidak pernah menganggap aku spesial. Mungkin bisa jadi dia hanya menganggap aku hiburan doang nih ya. Mungkin dia hanya apa ya, apa tuh, kamu tuh kalau misalnya ada masalah gitu ya di rumah tangga kamu atau sama pacar kamu, sama Alejandro, yang aku contohin Alejandro ya di sini, kalau kamu lagi ada galau, ada pertengkaran, kamu sedih, jadi kamu datang sama pasangan kamu, sama si Albert gitu loh. Jadi di saat gitu aja gitu loh, jadi kan dia merasa iri, cemburu, sedih teman-teman gitu loh ya. Aku nih apa ya, aku nih memang sih aku memiliki kamu, tapi aku tidak pernah memiliki kamu seutuhnya. Aku tidak pernah merasakan pernah memiliki hati kamu, aku gak pernah. Kamu begitu setia kepada pasangan kamu, kepada pacar kamu, kepada istri kamu gitu loh. Ya aku sebagai selingkuhan kamu, ya aku hanya sekedar ketika kamu lagi ada masalah, kamu datang sama aku, nah gitu loh ya. Jadi dia sedih hatinya. Jadi benar ya, Three of Cup ini memang pihak ketiga ya. Tapi di sini si dia yang merasa sebagai orang ketiga dari hubungan kamu dan pasangan kamu. Tapi ini vice versa, bisa terbolak-balik, bisa jadi enggak kak, aku kak sebagai pihak ketiga, justru dia yang punya pasangan, yang merasakan cemburu, sedih tuh saya kak. Ya silahkan dikondisikan sendiri ya, karena selama kamu nonton YouTube, energi bisa terbolak-balik. Kecuali kamu sama aku konsultasi pribadi, maka energi nggak akan pernah terbolak-balik gitu loh ya. Jadi begitulah perasaan dia kepada kamu di hari ini ya. Ini general reading teman-teman, jadi semua zodiak pasti di link ya. Cuman ini yang paling mendominasi dari Cancer, Scorpio, dan Pisces. Lanjut, ada kartu Ten of Wands di sini. Kenapa ya? Kemarin aku juga readingan kemarin aku juga dapat Ten of Wands ya. Aku 2 hari berturut-turut dapat Ten of Wands nih. Lagi-lagi dapat Ten of Wands nih. Oke, ini nggak berubah berarti di sini. Ya, jadi di sini aku melihatnya pasangan kamu itu ada sesuatu yang dirasa apa, kepincangan dalam asmara, pincang gitu di sini, artinya salah satu pihak di sini lebih berjuang, setia gitu ya, tulus, berani bertahan dalam kesakitan, berani bersabar ya, sampai ada pemikiran insya Allah bakal berubah gitu loh ya. Insya Allah bakal berubah, dia akan berubah, aku yakin. Aku berharap dia akan berubah, dan aku yakin dia akan berubah, nah gitu loh. Makanya dia bertahan ya meskipun dalam keadaan sakit. Makanya aku katakan tadi kepincangan gitu, jadi nggak sama. Kedua belah pihak ini nggak sama. Yang satu sudah nggak peduli lagi sama hubungan ini, udah kayak mohon maaf, kamu kayak disia-siain gitu teman-teman. Jadi kamu tuh merasa disia-siain, merasa dibuang sama dia gitu. Nah tapi kamu mau tetap bertahan, kamu masih berharap dia berubah, nah gitu loh. Nah sedangkan dia tetap aja masih nyepelein kamu ya, masih mensia-siakan kamu gitu loh. Jadi kepincangan di sini ya, kedua belah pihak nggak sama di sini gitu loh. Nah ini si dia ini pada posisi yang menyedihkan. Si dia di sini pada posisi yang
um, galau ya teman-teman, pada posisi yang merasa disia-siakan gitu loh, si dia di sini ya. Oke, tapi ini vice versa, bisa terbolak-balik, bisa kamu yang di posisi sedih ya teman-teman. Silakan dikondisikan sendiri. Mohon maaf, saya ada teman barusan ya, ada tamu gitu. Oke, saya lupa pembahasan saya di mana ya. Intinya di kartu ini ya, Ten of Wands di sini ada sesuatu yang bikin hati dia beban gitu ya, merasa nggak nyaman di hubungan ini kayak gitu ya, karena dia merasa berjuang sendirian di hubungan ini seperti itu. Tapi kamunya seolah mau meninggalkan dia gitu ya, cuman kamu seolah nggak tahu caranya ya gitu loh, nggak tahu caranya kamu mau meninggalkan dia gimana caranya gitu ya. Ini berpikiran tuh kamu kayak ada rasa kasihan teman-teman, jadi kamu tuh pengen mutusin dia, pengen ninggalin dia, cuman kamu ada rasa kasihan, jadi nggak tahu caranya. Jadi lebih tepatnya kayak contoh yang misalnya kayak 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 kurang menghubungi, kamunya kurang menghubungi dia gitu loh ya, kamu kurang pokoknya ini melemah ya, pada posisi melemah gitu, udah cuek, nggak peduli, nah gitu loh. Tapi ketika kamu dihubungi, kamu yang respon, cuman responnya ya hambar gitu loh. Jadi kamu, kata dia, dirasa bingung gitu ya, aku mau putus gimana caranya kayak gitu ya. Kamu ada perasaan nggak enak, jadi dia berpikir apa dia nggak enak kali ya, ada rasa kasihan, nggak enak, padahal dia pengen putus sama saya, nah gitu loh, ada pemikiran seperti itu. Nah ini hati dia, pikiran dia ini berharap kamu ini berubah teman-teman ya. Dia berharap kamu berubah, dia berharap kamu masih ada buat dia, masih mau memperjuangkan dia gitu loh ya. Itu pada kondisi itu sih dianya, tapi ini vice versa, bisa terbolak-balik, jadi silakan dikondisikan aja sendiri ya. Oke, itu sih Kak. Kalau kamu tanya sama saya Kak, apakah dia orang yang serius Kak, Ten of Wands ini mengartikan cinta yang dalam teman-teman. Ten of Wands ini mengartikan seseorang yang mau serius, seseorang yang mau berjuang. Ten of Wands di sini. Jadi kalau ketemu Ten of Wands, jangan sia-siakan orang itu gitu loh ya. Orang itu benar-benar, orang itu ya, Ten of Wands di sini, orang Ten of Wands di sini dia benar-benar serius gitu loh ya. Ya benar-benar niat sama kamu. Ini orang benar-benar mau perjuangin kamu gitu loh. Jadi kalau kamu mencia-siakan dia, kamu nyesel loh ya, kedepannya kamu nyesel, karena ini orang merasa disia-siakan oleh kamu ya. Kamu bakal nyesel karena ini tipe orang yang setia, tulus, bener-bener mau bener-bener mau perjuangin kamu, mau perjuangin hubungan ini. Kamu ini tipe orang yang siap berjuang demi manjain kamu. Kalau dia laki-laki nih misalnya ya, dia calon suami kamu ya, ini orang benar-benar mau menikahi kamu, dan ini orang punya keinginan ingin bekerja keras dan membahagiakan kamu secara secara percintaan gitu loh ya, dan materi gitu loh, siap bekerja keras demi kamu di sini. Makanya kalau kamu mencia-siakan dia ya, kamu rugi ya, kamu nyesel. Belum tentu kamu ketemu orang kayak begini nih untuk kedua kalinya, tau gak sih ya, Ten of Wands ini. Jadi sesungguhnya kamu pada kondisi aman, kamu kamu dipertemukan sama seseorang yang baik di sini teman-teman ya. Tapi katanya kamu mensia-siakan dia di sini. Ya, coba deh kamu pikir ulang lagi ya. Ya, mungkin memang benar kamu selama ini ada yang salah dengan kamu sudah mensia-siakan dia, teman-teman. Oke, di sini kamu dealing dengan Aries, Leo, Sagittarius. Lanjut. Ada kartu Four of Cup di sini. Teman-teman, pasangan kamu merasa hubungan ini terlalu monoton, jadi dia bosen ya. Oke. Seringkali dia mempertimbangkan hubungan ini ke depannya kayak gitu. Ya, jadi saran dari saya, coba deh jalan-jalan misalnya, kulineran misalnya gitu, hangout, vacation gitu ya, atau nonton atau apa, kayak pokoknya jangan monoton gitu ya. Ini bosen ini ya. Dia merasa hubungan ini membosankan ya, karena menonton gini-gini aja, gitu-gitu aja gitu loh ya. Makanya aku katakan tadi, coba diseling-selingi gitu loh ya. Misalnya pekan ini ya, weekend ini kamu nonton sama dia, weekend depan kamu vacation kayak gitu atau liburan gitu ya.
terserah mau shopping bareng kek gitu, atau kamu explore kuliner kek, atau apalah kayak gitu. Pokoknya jangan monoton ya. Ini tipe orang yang apa ya, tipe orang yang aktif ya, tipe orang yang senang bergaul kayak gitu. Aduh, lupa lagi aku sampai di mana omongan aku tadi ya. Tadi nomor 2 juga kayak gitu, ada tamu ya. Ya biasa kan, aku kan di luar nge-YouTube kan sambil kerja sambil berbisnis gitu. Jadi eh ada tamu kudu aku temui karena itu pekerjaan, berhubungan dengan pekerjaan aku gitu kan. Sama kayak telepon tadi aku pause karena ada telepon ya. Karena memang tentang pekerjaan gitu, kudu aku angkat. Nah, aku lupa sampai di mana penjelasan aku. Intinya di sini ya, nomor 4 ini Four of Cup di sini. Ini ada kejenuhan ya, ada rasa bosan di pikiran pasangan kamu karena dia merasa hubungan ini monoton, teman-teman. Oke. Saran dari saya, coba deh kamu jangan gitu-gitu aja. Coba ajak jalan-jalan, vacation ya, traveling gitu, hangout. Nah, ya. Atau apa deh kayak gitu. Atau memang di sini ada sesuatu yang dipertimbangkan juga ya, selain dia merasa bosan, ada yang ingin dipertimbangkan di sini. Ada pertimbangan. Kita klarifikasi aja. Kenapa dia mempertimbangkan sesuatu di sini? Kenapa pasangan kamu mempertimbangkan sesuatu di hari ini? Jadi bagaimana perasaan dia kepada kamu, teman-teman? Kenapa ada penuh pertimbangan di hari ini pikirannya ya? Oke, kita klarifikasi kartu pertimbangan di sini. Ada kartu Seven of Swords di bottom of the deck ya. Oke, kita lihat kartu yang lain di sini. Ada Seven of Wands. Three of Wands. Orang ketiga. Orang ketiga di sini. Nih ya, ada tiga tongkat ya. Teman-teman, 1, 2, 3, 3 tongkat ya. Ada pihak ketiga di sini yang menghalangi hubungan kalian ya. Ada kartu Seven of Wands yang menghalangi hubungan kalian. Tetapi belum tentu juga orang ketiga, tapi Three of Wands ini yang ketiga ini tidak selalu manusia gitu loh ya. Tapi bisa jadi contoh nih, misalnya kayak PPKM nih ya, PPKM kan bikin kita kesel ya. Kapan sih PPKM ini berakhir ya? Aku mau ketemu pacar aku tuh susah banget, tau gak sih? Masa aku kalau keluar kota kudu di swab kayak ini kayak itu kayak. Nah, bikin bikin si dia tuh mempertimbangkan lagi, gimana nih aku mau ketemu pasangan aku yang LDR nih, karena ini sebagian besar LDR ya. Sekali lagi, sebagian besar kamu LDR di sini, nomor nomor 3 di sini. Jadi makanya aku contohin PPKM ya. Makanya di sini aku contohin PPKM karena Three of Wands ini juga menggambarkan hubungan jarak jauh LDR gitu ya. Jadi kan kalau PPKM nyambung gitu ya. Nah, bisa jadi Three of Wands di sini eh, bisa jadi orang ketiga, bisa jadi hal-hal yang lain ya. Seperti PPKM gitu ya, atau memang ada orang tua yang nggak setuju di sini. Bisa jadi ya. Ada kartu Ace of Wands, ada kartu Eight of Swords, oke. Ada kartu The Sun, Eight of Pentacles, oke. Ada kartu Five of Swords, ada Temperance. Oh, kurasa komunikasi kamu kurang baik ya, teman-teman. Karena aku mendapatkan Five of Swords di sini ya, dan aku mendapatkan Eight of Swords di sini. Ini em, lebih kepada manusia sih dibanding PPKM tadi ya. Oke, ternyata berumah tangga ya, teman-teman. Setelah aku ambil lagi ada kartu rumah tangga di sini, jadi ada yang sudah berumah tangga di sini. Oke, ini gini ya, ini memang ada yang LDR juga ya, tapi nggak semuanya. Ternyata pihak ketiga di sini ya, aku pikir ini dijodohin ya, ternyata bukan, ternyata ada yang berumah tangga di sini ya. Jadi di sini hubungan ini nggak pasti katanya ya, kamu hubungan ini menggantung katanya ya, menggantung. Tapi ini orang masih apa ya, bersedia untuk bertahan ya di hubungan ini ya, kali aja berpeluang untuk bisa jodoh walaupun sulit katanya ya. Ya udah deh, yang penting aku jalani aja dulu sama dia. Jadi ini orang memang ada rasa bosan ya, karena hubungan ini tuh nggak jelas kepastiannya ya. Setelah aku klarifikasi ada kartu The Sun sama Eight of Pentacles ini ya, nggak jelas ke depannya. Karena kenapa? Karena si dia menjalani hubungan bersama kamu yang mana kamunya udah berumah tangga, teman-teman, gitu loh.
ya. Sedangkan dia sangat mencintai kamu. Dia ini buktinya ini orang masih mau berjuang nih teman-teman, masih mau bertahan di hubungan ini karena dia berharap bersama kamu di sini bisa bisa menikah ya, apalagi menikah nih dia berharap ya, karena aku dapat kartu keluarga di sini. Dia berharap bisa menikah nih teman-teman sama kamu. Jadi nggak sekedar menjadi pacar kamu doang gitu. Jadi walaupun dia di sini hanya sebagai orang ketiga katanya ya, kali aja aku dinikah siri misalnya kayak gitu loh. Walaupun kamu udah punya istri, udah punya suami, udah punya istri gitu ya, udah berumah tangga. Ya kali aja kamu akan memperistri saya, kali aja aku dinikah siri sama kamu gitu loh. Ya. Jadi dia merasa hubungan ini sulit teman-teman. Kenapa? Karena ada pihak ketiga. Pihak ketiga tuh istrinya ya, istri sahnya gitu ya, sebagai penghalang. Aku melihatnya di sini si dia ini masih mau bertahan di hubungan ini teman-teman, walaupun tidak pada kepastian dan walaupun kamu lagi gak ada komunikasi ya sama dia. Jadi perasaan dia di hari ini ada rasa galau ya, kacau lah, nggak menentu kayak gitu ya pikirannya gitu ya. Tapi karena dia mencintai kamu, dia sanggup untuk bertahan gitu loh, dan masih berharap kamu menghubungi dia, dan berharap bisa menikah pada akhirnya gitu loh ya. Oke, gitu ya. Oh itu ternyata. Tapi kadang ini orang juga merasa capek teman-teman di hubungan yang nggak pasti ini ya. Ada kartu bosan ya, bosan aja. Kenapa? Karena nggak jelas, gini-gini aja gitu loh. Kapan dia bakal kasih kejelasan sama saya? Ini hubungan mau dibawa kemana? Gitu loh. Kira-kira aku bakal dinikah siri nggak ya sama dia? Kadang rasa bosan tuh muncul. Makanya di hari ini bosan dia teman-teman ya. Perasaan dia kepada kamu tuh rasanya bosen di sini, gini-gini aja nggak jelas gitu ya, gantung ya. Oke, di sini kamu dealing dengan Cancer, Scorpio dan Pisces. Lanjut, ada kartu Justice. Oh my god, ini pasangan kamu di hari ini ada sesuatu yang ingin diputuskan kayak gitu, tapi dia masih belum bisa memutuskan entah apa itu di sini. Tapi bila Justice yang muncul kayak begini ya, biasanya kondisi asmara kamu dan dia saat ini lagi putus ya, lagi putus di sini. Ya, kamu putus ya di sini ya. Jadi walaupun aku tarik energi orang berpasangan, ternyata ini kondisinya putus. Tapi walaupun ini kalian putus, dia masih teringat kamu di hari ini ya, teringat sama hubungan ini, atau setidaknya kamu menggantung lah hubungannya, atau nggak ada komunikasi gitu loh, jadi ngegantung ya, karena nggak ada komunikasi kayak gitu loh ya, atau emang putus di sini. Tapi kurasa bukan putus sih, lebih tepatnya ngegantung gitu loh. Jadi karena ngegantungnya ini agak lama ya, makanya aku gambarkan putus kayak gitu. Nah, tapi dibalik diamnya kalian, lost contactnya kalian di sini, kalau kamu tanya apakah di hari ini dia ingat saya kah? Iya, ingat sama kamu. Ya, ini tuh pengen sekali mengambil sebuah keputusan, pengen mengambil sebuah langkah di sini, ya, pengen mengambil sebuah proses, tapi dia nggak tahu caranya gitu loh. Karena membingungkan juga gitu ya, kayak memberatkan gitu ya. Contoh misalnya dia yang pasti, contoh ya, antara dua nih ya, ini dia mau ngambil keputusan A tapi ada yang diberatkan gitu loh, mau ngambil keputusan yang B pun demikian, ada yang diberatkan, jadi susah. Aku kudu gimana gitu loh ya, saya nggak tahu ini kenapa, karena aku kan cuma satu kartu doang di sini ya kan. Jadi aku nggak bisa, cuman yang aku jelasin barusan kira-kira kayak gitu gambarnya Justice di sini gitu. Tapi kita klarifikasi aja deh ya. Kenapa muncul kartu Justice? Jadi bagaimana perasaan dia kepada kamu? Kenapa muncul Justice di sini? Kenapa muncul Justice? Bagaimana perasaan dia kepada kamu ya? Oke. Di bottom of the deck ada kartu Knight of Cup, tuh kan dia pengen kembali berarti sama kamu. Kan kamu sama dia lagi nggak ada komunikasi kan ya, ini pengen ada rekonsiliasi gitu loh sama kamu ya kan, bener kan, putus kan, maksudnya udah pada kehidupan masing-masing gitu, kamu udah nggak ada komunikasi sama dia ya. Oh oke, sebentar oh my god, ada kartu rumah tangga, berarti di sini ada yang berumah tangga ya, ada punya anak juga di sini, udah berumah tangga.
Oke. Oke. Jadi setelah aku klarifikasi kayak gini ya ceritanya. Si dia ini udah berumah tangga atau kamu yang udah berumah tangga? Ya kita silakan dikondisikan aja sendiri. Memang di sini ada yang berumah tangga ya. Lihat ada gambar suami, ada gambar seorang istri dan seorang anak ya. Dan yang pasti kamu posisi Queen of Pentacle ini posisinya kamu ya. Saya melihatnya mungkin kamu dulu ya masih hubungan kamu sama dia baik-baik aja, kamu sering kali bantu keuangan ya sama dia, ya enggak? Ya. Ternyata ini orang bukan atas dasar cinta kepada kamu teman-teman ya, tapi kamu ngangenin gitu loh di sini ya. Awalnya di sini memang dari sejak awal dia di sini memang ingin sekali bantuan keuangan dari kamu. Itu yang menjadi topik utama di pikirannya, dia mau komit sama kamu. Tapi seiring berjalannya waktu ya kamu tuh kangenin dia gitu loh. Kenapa ya kalau aku lagi ada masalah sama dia, nggak ada komunikasi sama dia, hidupku aku tuh kayak berubah banget gitu, kayak ada yang kurang. Nah, itu yang dia rasakan ketika nggak ada komunikasi sama kamu teman-teman. Oke, ya. Jadi itu yang aku lihat kondisi hati dia ketika termasuk sekarang ya, dia tuh kayak merasa kehilangan banget kamunya gitu. Tapi aku dikatain cinta ya nggak segitunya juga kali, kata dia ya. Jadi kalau kamu bertanya cinta sama saya di sini, ini bukan cinta tapi kamu ngangenin gitu di sini, kamu kayak pelengkap hidup dia di sini teman-teman gitu loh. Makanya ini orang ingin sekali rekonsiliasi dengan kamu ya. Tapi memang dari awal di sini memang ingin bantuan keuangan sih dari kamu ya. Cuman seiring berjalannya waktu gitu, nggak ada kamu, kayak ada yang hilang di kehidupan dia kayak gitu ya. Nah, memang di sini dia nggak bisa dipungkiri ya teman-teman. Ini orang lagi butuh kamu banget, apalagi kondisi sekarang Five of Pentacle kondisinya. Jadi pada kondisi yang sangat terpuruk secara finansial seperti itu. Ya. Jadi di hari ini dia terpikirkan untuk menghubungi kamu, berharap kamu maafin dia, berharap ada rekonsiliasi gitu loh. Tapi dia nggak bisa ambil sebuah tapi dia nggak bisa ambil sebuah keputusan untuk menghubungi kamu. Kenapa? Karena kata dia aku udah berumah tangga. Nah ya, aku udah berumah tangga posisinya. Jadi kalau semisal aku balikan lagi nih sama dia gitu ya, kan nggak, kan gimana gitu ya gitu kayak, karena aku nggak akan menikahi dia gitu loh. Sedangkan aku nggak akan menikahi dia karena Queen of Pentacle itu menggambarkan masih setia untuk pasangannya gitu ya, dan dia nggak mencintai kamu, Queen of Pentacles itu ya. Jadi kalau ketemu Queen of Pentacle ya, jadi contoh nih misalnya, kak aku mau tahu kak perasaan dia kepada saya bagaimana kak, muncul Queen of Pentacle berarti itu orang udah punya pasangan dan kepada kamu nggak ada perasaan gitu teman-teman. Makanya ini tetap kokoh sama rumah tangganya. Makanya ini dia nggak bisa ambil keputusan, ternyata setelah aku klarifikasi ya, ini serba salah ya. Dia ini butuh kamu ya, lagi terpuruk secara finansial ya kan. Jadi dia pengen rekonsiliasi sama kamu, tapi memang kangen kamu juga katanya ya. Tapi kata dia bagaimana ke depannya gitu ya, sedangkan aku tidak akan menikahi dia. Nah gitu loh ya. Tentunya kalau misalnya aku tetap mau sama dia, kan pasti dia mengharapkan hubungan yang serius lah, nggak mungkin pacaran aja. Aku tahu nanti dia bakalan nuntut ini mau dibawa kemana ini mau dibawa kemana hubungan, nah gitu loh. Pasti kamu pasti kamu menanyakan hal tersebut kepada dia teman-teman. Kok gini-gini aja, kamu tuh sebenarnya datang di kehidupan saya maunya apa gitu kan, masa gini-gini aja. Nah pasti itu menjadi pertanyaan kamu, kata dia ya. Apalagi terus aku sering dapat bantuan keuangan dari dia, terus kalau aku nggak nikahi dia kan nggak enak gitu ya, gimana dong perasaan hati dia gitu loh. Pasti dia kan sedih sekali. Nah itu yang buat dia di sini serba bingung teman-teman ya. Kenapa? Dia butuh kamu secara finansial dan dia kangen kamu sih di sini. Tapi pasti kamu akan menuntut si dia gitu ya untuk hubungan yang naik level seperti pernikahan gitu. Tapi terus kata dia nggak mungkin gitu ya, aku udah berumah tangga di sini. Nah gitu loh. Itu ternyata ya keputusannya itu yang nggak bisa dia ambil sebuah keputusan, kartu justice di sini gitu. Jadi di hari ini dia gini loh ya, aku ngubungin dia ngubungin nggak ya gitu loh, dipikir 1000 kali di hari ini teman-teman. Pengen ngubungin karena dia butuh kamu dan dia kangen sama kamu ya.
Tapi di sisi yang lain pasti kamu menuntut pernikahan sama dia. Nah, sedangkan dia udah menikah gitu loh. Ya. Jadi itu sih setelah aku klarifikasi kenapa dia nggak bisa ambil sebuah keputusan ya. Bagaimanapun ini general reading ya kan. Jadi semua zodiak pasti di link ya. Hanya saja yang paling mendominasi dari kamu yang berzodiak Libra atau si dia yang Libra di sini, oke. Teman-teman, sekali lagi buat kamu yang ingin konsultasi pribadi, karena bagaimanapun ini kan general reading ya kan. Kalaupun energi kamu ketarik, pasti kecil sekali yang ketarik, atau bahkan bisa jadi energi kamu tidak ketarik sama sekali ya. Jadi bila kamu benar-benar ingin energi kamu dan kamu nggak ingin terbolak-balik ya, silakan kamu konsultasi pribadi aja dengan saya. Dan saya juga membuka pengobatan tenaga dalam untuk 3 penyakit ini seperti batu ginjal, empedu, dan saluran kencing. Dan mohon maaf, selain 3 penyakit ini, mohon maaf saya nggak bisa ngebantu gitu loh ya. Untuk pendaftaran maupun untuk info lebih lanjut mengenai konsultasi tarot dan pengobatan tenaga dalam, silakan teman-teman chatting di WhatsApp saya ini ya. Saya tegaskan, jangan telepon, jangan SMS, tapi hanya chatting di WhatsApp saya ini ya. Oke teman-teman, nantikan konten aku berikutnya. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Thank you. Bye.